lali lan ono pamit mulih pasti kula yen dudu jodhone Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Demin Rawat Channel. Kali ini Demin Rawat Channel lagi sowan ke Pembarong Pembarong Jawa Barat, termasuknya Pembarong senior yang lebih dikenalnya Pembarong Mas Ciplek. Kali ini kita mau review perjalanan Mas Ciplek dari mulai terjun ke seni dari tahun berapa Mas dulu waktu itu? Sekitar asli kalau terjun di seni, khususnya seni kuda lumping itu mulai ya terkenal tapi belum terkenal banget itu tahun 2019. Kalau aslinya itu dulu tahun 1998, tepatnya waktu saya masih SMP kelas 3 itu udah menjiwai di seni pencak silat aslinya. Oh, pencak. Jadi kolaborasi banyak ya pencak sama kesenian kuda lumping. Jadi aslinya udah punya apa itu dasar dalam artian itu dasar kalau kata saya itu apa ya, ilmu kebataran itu udah ada dasarnya. Itu saya itu mengambilnya dari seni pencak silat. Jadi begitu terjun ke seni kuda lumping itu sudah nggak ragu, sudah biasa. Oh ya, ini berhubung Mas Ciplek baru beli barongan baru ya dari Demit Rawa Official juga. Terus ini juga penasaran juga sama barongannya Mas Ciplek yang termasuknya udah sepuh juga, tapi wibawanya masih ini. Itu ceritanya gimana Mas? Bisa ceritain itu apa? Ini kalau yang ini itu dulu ya pertama kali mulai terjun ke Pembarong itu pakai yang ini. Berhubung keadaannya sudah mulai rapuh, jadi apa yang ada di barongan ini, kalau dalam artian itu kan ini rumahnya ya, rumahnya, jadi ada isinya. Jadi ini udah kepengen pindah rumah. Nah kebetulan ini kan sudah ada yang baru. Ada yang niatnya baru. Ini mau Jadi di rumah barunya. Niatnya itu yang di sini penghuninya mau dipindahin ke sini. Makanya ini mau diganti yang baru. Nah, meskipun sudah tua tapi kan auranya masih, wibawanya masih lumayan. Mas Ciplek juga ini seniman senior juga ini, maksudnya dia juga pemain bujang ganong juga, reog juga. Bujang ganongnya Kalau ya sebetulnya kalau bujang ganong itu aslinya sih tetap seninya seni kuda lumping. Jadi kalau bujang ganong itu cuma sekedar buat apa itu pelengkap di seni kuda lumping. jadi Kalau kolaborasi, kalau sekarang kan kalau cuma kuda lumping saja kan hampir semuanya sama. Jadi kadang bosan. Jadi kalau sekarang kan pengen nanggap yang hajatan hiburan, pengen ada kuda lumping yang ada apanya, ada reognya, ada bujang ganongannya gitu. Kalau aslinya kan ini kan ciri khasnya kan aslinya kan Jawa Timur, Ponorogo Jawa Timur. Tapi kalau berhubung kita ini mayoritas kan Jawa Barat, jadi ya harap maklum kalau dari seni pakaiannya, seni tariannya nggak sama dengan Jawa Timur. Soalnya kan beda daerah itu mesti beda cara, beda adat. Dari gamelannya juga larasnya beda. Sekarang contohnya seni reog, kalau Jawa Timur kan aslinya kan reog Ponorogo. Tetap kan asli ciri khas Ponorogo kan bulu merak asli, tariannya juga kan asli Ponorogo. Kalau di sini mah paling bisa dikatakan seni reog Banyumasan. Jadi kolaborasi. Jadi namanya kalau di sini itu memang sepintas mirip reog Ponorogo, tapi kalau di sini tetap fokusnya saya seni reog Banyumasan. Soalnya kan dari bentuk rupanya aja kan
nggak sama dengan yang Jawa Timur asli. Terus dari tariannya juga kan beda, gamelannya juga larasnya beda, jadi fokusnya Reog Banyumasan. Tapi Mas Ibrahim termasuknya apa, jiwa seninya emang bagus. Jadi aura-auranya di sini juga dia masih kejawaannya masih dijaga, Iya. masih dijaga lah, masih dilestarikan. Dia masih memegang kebudayaan Jawa, Luhur masih. luhurnya dia. Jadi dari segi barangnya juga, maksudnya meskipun Ya kalau banyak kita tapi kan terawat. nggak apa ya, jadi nggak, tadinya sempat nggak percaya apa sih adanya alam. Jadi kita Alam sebenarnya harus yang percaya lain. lah, intinya kita memang harus percaya, memang nyata ada yang namanya alam nyata, alam tidak nyata itu memang ada. Jadi kita masih kejawennya kita pakai gitu. Jadi biar Iya. budaya kejawa apa Jawanya biar tetap lestari. Ini juga biasa lah alat-alat. Itu apa sih Mas? Makanya Mas Black ini makanya dia banyak barang yang Kalau masalah barang-barang mas, sebenarnya kalau dulu memang dikatakan banyak sih, enggak ya, lumayan ada lah. Kalau sekitar 15 biji mah punya dulu, cuma sekarang mah kita nggak begitu apa ya, fokus ke barang-barang. Soalnya kalau yang barang-barang itu kan kita harus benar-benar apa ya, cara ngerumatnya itu harus benar-benar teliti. Kalau yang namanya barang-barang itu ada lalainya, kadang kenanya ke badan kita. Jadi kalau saya mah tetap hasilnya itu sudah menjiwai di badan gitu. Ya itu dulu jadi yang satu lah ya. di sana itu, di waktu dalam seni pencak silat itu saya udah apa itu udah kalau kata orang Jawa itu udah nalap ilmu Jadi kebatinan. kebatinannya udah kebuka ya, misalnya udah Iya, ada jadi kan dasarnya. yang namanya di seni pencak silat itu dulu kan kita ngambil buat amalan-amalan jaga diri, tolak bala, atau buat kekebalan, atau yang namanya seni kan kadang banyak yang suka, ada yang nggak suka. Kalau yang nggak suka mesti kan berusaha untuk menjatuhkan kita. Setidaknya kalau kita punya pegangan yang bisa buat jaga diri, insya Allah kalau yang insya Allah kalau ada orang ngajak, kalau yang puasa mengabulkan kan kita masih terlindungi. Ya memang nggak begitu banyak, masih ada kan kalau disebut barang-barang yang masih Ya koleksi barang-barang. koleksi ada. Barang-barangnya masih Black emang barang-barang tuanya masih tua. Ini sebenarnya reoknya juga ini wibawanya ini masih ini guys. ini masih ya tadinya sih masih dipakai, cuma ini lagi dalam proses Mau servis. cuma belum sempat. Maklum masih kemarin-kemarin sibuk panggungan, terus sehari-hari kan saya juga kalau nggak manggung kan jualan biasa. Jualan jajanan, makanan anak-anak. Ini juga barang-barang kita bukan sengaja nyari. Ini memang Jadi ada yang datang sendiri Mas? nggak tahu dari mana, tahu-tahu udah ada di sini. Barang-barang kita nggak pernah nyari-nyari, nggak pernah minta, nggak pernah dari. Kadang ada yang datang sendiri, tahu udah ada, tahu dari mana datangnya gitu. Ini maksudnya penasaran sama cerita barongan itu, maksudnya ada cerita yang aneh dari barongan yang tua itu nggak Mas? Hanya sedikit ya, bukannya penasaran tapi pengen tahu ceritanya. Kalau barongan ini aslinya sebenarnya ini barongan mainan anak-anak. Sebenarnya tadinya ini barongan bukan untuk dewasa. Asal mulanya ini dulu itu barongan ini yang punya itu anak siswa SD kelas 4. Ini bahannya juga bahan kayu yang paling ringan ini, kayu alba. Nah ini dulu bentuknya bukan seperti ini, bentuknya dulu ini modelnya model harimau, jadi bukan sisik ular seperti ini. Ininya juga pakai cat bekas padah cat itu, terus saya rombak. Soalnya dulu waktu sebelum jadi milik saya itu, barongan ini itu sering dibawa sama anak yang kelas 4 SD itu. Jadi kan siswa kelas 4 SD itu dulu punya saudara ikut seni ebek.
Cuma setiap saudaranya itu manggung, barongannya selalu dibawa. Tapi nggak pernah buat main, cuma buat pajangan. Waktu itu kan barongannya di situ ukurannya besar-besar, berat-berat. Nah, waktu itu saya belum begitu menguasai, jadi masih berat banget, nggak kuat lama lah ngebarong kayak sekarang. Nah, saya lihat barongan ini, barongannya sih jelek tapi kayaknya kelihatannya enak dipakai. Coba sekali pakai, bener enak, cocok. Nah, udah 3 kali pakai, terus saya dapat apa ya, mimpi lah, petunjuk mungkin dari yang kuasa. Jadi seolah-olah itu barongan ini tuh ada yang nempatin, jadi kepengen ikut. Intinya ada yang butuh rumah pas ini masih kosong ya Mas ya. Main ikut. Terus saya beli barongan ini. Dulu itu belinya cuma 120.000 ke anak sekolah itu, saya kasih 120.000. Nah terus setelah saya beli, saya baru 2 hari pas malam Selasa Kliwon itu saya dapat mimpi lagi, pengen diganti rumahnya, warnanya. Itu berarti mungkin pengen diganti enggak bentuk harimau, saya ganti model seperti ular gitu. Tepat sudah selesai diganti 1 bulan, tepatnya pas malam Jumat Kliwon, ada pertama yang suara dengar, jadi ngewujud enggak, cuma anak saya itu dengar suara ular. Anak saya suara ular. Kalau istri saya itu dulu mimpiin barongan itu kepalanya manusia tapi badannya ular, bunyi terus. Yang kalau anak saya cuma suara, kalau istri saya seringnya mimpi. Terus sudah saya kasih mimpi sampai akhirnya dia ngaku. Ini namanya aslinya Raden Suryo Kencana. Yang namanya Raden Suryo Kencana, memang tua ya, kelihatan memang wibawanya tua. Raden Suryo, jadi rumahnya muda tapi isinya tua. Raden Suryo Kencana biasa minta ininya kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, terus permen Davos 1. Biasa Mas kalau malam Jumat biasa ada kasih. Malam Jumat tapi nggak pernah tinggalan. Ada yang malam Selasa Kliwon paling yang ini. Paling kalau malam Jumat Kliwon saya semuanya dibeli pasugatan. Kalau yang ini mah malam Selasa Kliwon. Nanti saya ceritain sejarahnya yang ini. Ini itu ya begitu tadi lah ceritanya. Jadi pengen sudah ganti rumah, sudah ngaku dia pengennya apa, gini ya udah, kalau memang mau ikut, asal ikut saya, asal mau nerima apa adanya sebisa saya ya ayo, yang penting bisa bantu keluarga saya cari rezeki lah, nafkah ya, cari nafkah maupun di seni maupun di hal apapun yang penting halal, ayo. Tapi kalau bikin malapetaka keluarga saya, mending udahlah sana pergi. Itu sempat waktu keadaan udah rapuh, sempat saya buang ini. Tadinya kan udah rapuh, ngapain lah baru udah rapuh kok masih dipelihara. Saya buang waktu zaman masih ngontrak, belum punya rumah sendiri, ngontrak waktu dibawa manggung ke Banyumas. Terus pulangnya kehujanan, pertama barongan simpan di luar rumah. Nah tahu-tahu udah jam 2 malam, barongan udah ada di dalam rumah. Penasaran saya tanya sama istri saya, pindahin barongan enggak pindahin, barongan udah ada di pindah sendiri. Keduanya pas rumah yang sekarang ini udah rumah sendiri. Penasaran lagi, saya buang lagi ke gunung. Itu kan rumah belakangan gunung, ada rapat masih aktif juga, ada sih di situ. Saya buang ke gunung, balik lagi ke sini, berarti memang belum masih enggak di sini. Iya ya, mungkin kalau udah pindah ke sini ya sempat, kalau ada kerasa sih belum, cuma sempat ada orang tua ngasih saran kalau memang dia udah punya rumah baru, kalau dia mau dimuseumkan, mau dihilangkan, ya harus
kayak orang meninggal itulah, jadi kita Dikubur. biasa dikubur, dikain kafanin gitu, disyaratin, dimandiin dulu biasa. Tapi kalau udah jelas sudah Iya. pindah ke yang baru. Tapi kalau nggak mau dibuang ya nggak apa-apa. Iya, Kalau disimpan. kira-kiranya nggak ganggu nggak apa-apa. Bisa juga buat kenang-kenangan sejarah Banyak gitu. ceritanya. Udah jangan mentang-mentang itu udah punya yang baru, yang lama kita singkirkan semua. Iya sih. Kalau ini mah juga sama, ini juga Itu datang sendiri mas atau enggak. Kalau itu mah pertamanya lewat mimpi. Itu bukan bambu ketuk, bukan. Intinya bambu unik, cuma ininya satu, kesananya kan dua. Ya itu kembar, itu yang itunya kembar, yang adanya kembar, itu anak kecil, cowok sama cewek. dari Bujang Ganongnya ada yang Kalau ada cerita lainnya ini Bujang Ganong aslinya, yang paling tua yang mana ya? Mana yang pertama punya Bujang Ganong? Mas Cipta. kalau yang pertama yang ini, yang pokok. Terus sebenarnya bukan yang ini yang pertama. Jadi dulu waktu sebelum main Bujang Ganong kan, waktu masih di seni kuda lumping, tari barong kan, pernah saya pinjam. Tapi bukan yang ini, udah nggak ada lah, pinjam punya ganongan orang lain, pinjam. Nah terus dulu saya dikasih kenangan, tepatnya yang ini, sama yang punya channel Jiwa Seni. Tapi dulu kan masih yang pegang Mas Etri. Oh iya Mas Adri ya. Sekarang kan sudah diterusin ke Mas Paryono, atau tuh Mas Paryono sekarang kan, itu yang orang tuanya yang punya son, yang anak wayangnya ikut udah lumping juga, itu yang ikut jatil juga sih, Tipan itu. Ya ini untuk dikasih kenang-kenangan, dibeliin ini dari channel Jiwa Seni. Nah terus nggak dijual sih sebenarnya, namanya dikasih kenangan. Sempat banyak yang kritis juga, tapi yang ada wibawanya tetap yang ini yang ada apa, kodamnya. Yang ini kemarin juga ini ada anak SD mau pinjem, Mas punya Bujang Ganongan enggak, mau pinjem buat tarian, tapi jangan yang ada isinya. Ya udah yang ini aja lah, yang ini memang nggak ada. Kalau yang ini ada, kadang nggak sembarangan buat mainan anak-anak. Pernah, kalau yang ini pernah kejadian buat mainan sama anak-anak umur 3 tahun, buat mainan pulang-pulang amit-amit matanya belotot kayak mau keluar, ya persis kayak gini matanya. Nah, ini juga paling lama, itu juga itu paling lama, beberapa kali servis. Kalau ini mah buat biasalah atraksi-atraksian, permainan, ada paku, ada beling, pecahan beling. Itu tadi enggak ada yang lain. Oh iya Mas Cipta kan terkenal apa ya, tentang barongannya, nanti suruh apa ya, barong sedikit lah ya guys ya, biar apa ya, sekalian ngerayain barongan baru ya guys ya, sedikit ya, di bawahan aja. Dan banyak kenal Mas Cipta kan pembarong senior dia. Barunya dia jadi kayak barong, jadi kayak hidup. Paling barongan ngosirannya aja ya di bawah. Iya, di bawah aja sedikit Kadang aja. soalnya kan posisinya kan malam gak enak juga. Malam ada suara barongan, gak enak sama tetangga. Sebenarnya Sebenarnya supaya apa ya, iya. ya sekalian ngerayain barongan baru di bawah. Ya sehari-harinya juga paling kalau lagi nggak ada panggungnya biasa jualan, pedagang juga. Intinya yang penting ya apa ya, apalagi udah punya keluarga, yang penting kan bertanggung jawab sama keluarga. Intinya seni mah yang penting persaudaraan. Kalau masalah bayaran atau upah seni mah segede apapun, sebesar apapun, tetap nggak bisa buat menyukupin kebutuhan keluarga. Tetap sehari-hari kita harus punya sampingan.
kejawen kalau uang seni itu duit setan dipangan belis. Uangnya sekarang dapat besok habis, sekarang dapat besok habis. Beda kalau yang selain dari bayaran seni, dari jualan kita buruh apa aja gitu, kelihatannya lebih mantap banget. Ya memang di panggungan seni juga kalau lagi kita banyak orderan, apalagi sampai sebulan hampir penuh, jadwal panggungnya sih memang ada lebihnya gitu, ada lebihnya juga. Cuma kan yang namanya panggungan kan nggak mesti setiap hari ada, musiman lah. Kita kan kalau panggungan kan rata-rata kan fokusnya di orang-orang yang hajatan. Yang namanya hajatan kan nggak mesti tiap hari ada yang hajatan, kadang sebulan paling 3 kali 5 kali panggungan. Nah kalau kita nggak punya sampingan usaha lain susah, ibaratnya kita udah punya keluarga mau dari mana. Kalau kita cuma mengandalkan dari hasil seni repot, kita harus punya usaha sampingan. Pernah sih dulu, tepatnya tahun 2015 saya pernah waktu pas naik puncaknya, naik daun kayak tenar itu, lagi pas rame-ramenya. lagi paling ramai itu tahun 2015, pas bulan besar atau bulan haji itu Idul Adha. Selama 1 bulan saya cuma 1 hari yang kosong pernah. Itu jadwal ya bisa dikatakan 30 hari full, soalnya kan itu dulu jadwal kalender itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Saya yang kosong tanggal 30 saja, berarti kan sama dengan 30 nonstop panggungan siang malam, manggung di daerah Cilacap, pindah lagi ke Pangandaran, pindah lagi ke Banyumas, pindah lagi ke Banjar, pindah lagi ke Tasik, kemana-mana sendiri, siang malam. Tapi karena udah biasa ya alhamdulillah. Tapi Mas Ciplek jarang nari Mas ya, jadi khusus barongan Ya, Mas ya. iya. Jadi mungkin sudah bakatnya sendiri-sendiri sih Iya, mungkin. iya. Jadi kalau saya kalau ikut berdayan tarian nggak bisa, memang nggak bisa. Pernah, tapi itu tahu kenapa ya? Pernah sekali seumur hidup seni, selama menjalani saya peran barongan, peran bujang gandungan, peran reo, pernah sekali-kalinya ikut berdayan tarian prajuritan. Itu seminggu langsung sakit panas dingin gak sembuh-sembuh. Entah tahu kenapa itu. Kalau awal mula ikut seni kuda lumping, kan tadi belum jelasin ya, itu sebenarnya saya ikutnya ke rombongan Patimuan aslinya. Jadi saya sebenarnya nih tahun 2009 saya diajakin sama dia sekarang jadi rombongan saya juga kan, Wahyu Ranggajaya, Bapak Misman. Itu kan dulu Bapak Misman masih gabung dengan grup ebek Rawa Apu Cikuning, Wahyu Muji Lestari, pimpinan Bapak Sumarjo. Dulu kan seni ebek cuma ciri khasnya kan cuma ebek dari barong. Waktu itu keadaannya pas lagi banyak barengannya. Jadi pas hari itu yang namanya ebek itu hampir di mana-mana ada pentas. Suatu saat itu rombongan Wahyu Muji Lestari itu kurang pemain. Saya ditelepon sama Pak Misman itu yang sekarang punya rombongan Wahyu Ranggajaya. Mas Ciplek, ikut saya manggung yuk. Manggung apa? Manggung ebek. Mau saya nggak bisa ngebek. Memang waktu itu saya belum bisa ngebek. Soalnya kan dulu saya ikutnya ke seni pencak silat. Kan saya perannya apa di situ kan? Yang penting mah mendem. Aduh, nggak bisa mendem. Main atraksian aja gitu kan. Kan Mas Ciplek kan punya dasar kebatinan, seni bela diri, pencak silat kan punya dasarnya lah kebatinan. Nah saya ikut, waktu itu saya pertama main obor, terus main duri salak, cuma itu doang permainannya dulu. Saya main itu belum pakai seragam kostum pakaian ebek, belum dandan, masih kayak gini biasa.
dulu waktu masih bayaran dulu itu penari ebek dibayar 35.000 siang malam, yang mana? saya udah dibayar 55.000 gitu. Nah waktu itu rombongan itu semenjak saya ikut laris, rombongan itu laris. Kan saingan sama rombongannya almarhum Mbah Parno, apa ya Oh iya, grupnya, Mbah Parno. namanya lupa lah. Margo Rahayu. Nah, Margo Rahayu itu dulu saingannya sama itu, saingannya rombongan Wahyu Mujilestari laris. Nah terus saya diajakin terus main tebusan atraksian gitu kan. Nah terus lama kelamaan Mas bantuin ikut iring-iring. Kalau acara sunatan kan kadang ada yang iring-iringan kan, pengantin sunat itu kan iring naik kuda didandanin. Bawa barongannya bawa, saya bawa barongan. Nah nanti kalau bawa barongan pulangnya harus mendem ya. Ya iyalah nggak apa-apa harus mendem. Nggak bisa mendem lah, nggak apa-apa. Pertama mah yang penting pura-pura juga nggak apa-apa, ngetes mental. Iya saya pertama nurut aja, bawa barongan. Pulang pura-pura mendem biasa, paling berapa 30 kan udah. Nah lama-kelamaan terus saya dibelajarin bukan dibelajarin barong, dibelajarin make up, dibelajarin. Sebenarnya kalau di seni itu paling lama saya kalau dibandingkan sama Mas Bolo, Mas Kentus itu lebih lama dia. Soalnya apa, saya juga dulu diajar make upnya sama dia, didandanin sama Mas Bolo pernah, sama Mas Kentus juga pernah didandanin. Nah terus udah dandanin pertama belajar sendiri, belum kayak sekarang lah, belum kayak sekarang. Lama-lamanya itu diulik sendiri lah, serapi mungkin. Terus kalau ngebarong itu saya cuma lihat di apa ya, jadi lihat dari berbagai tarian ciri khas barongan Jawa Barat, mulai di kaset-kaset. Zaman dulu kan ada kaset VCD, belum ada YouTube. Jadi dulu beli kaset yang ada tari barongannya Jawa Barat. Nah nanti kita lihat, oh itu caranya kayak gini, seperti ini. Nah kita praktekin sendiri di rumah. Kadang kalau kita pentas kan ada di video, di HP teman, kadang di VCD kan, nanti kelihatan, oh saya kurangnya kayak apa gitu, tarinya kayak gini ada yang kurang, perbaiki sendiri. Sebenarnya nggak perlu diajarin sama orang, cuma kita modal lihat lah. Kalau kata orang Jawa itu ilmu katon, asal kita niat, cukup lihat aja bisa. Saya juga dulu seperti itu, nggak harus diajarin ini kayak gini. Jadi setelah kita main, nanti kita lihat, oh kita bandingkan, saya gerakannya kayak gini, si A seperti ini, gimana caranya ya gitu. Jadi lama-kelamaan bagus sendiri. Seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih menjalani bagian kayak gini lah, ini barong. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa awet. Intinya ya Mau baru cukup tangan satu juga bisa. pembarong tangguh ini masih black, ini pembarong tangguh. Ini keadaan masih baru, jadi masih ya sebenarnya kalau bagi saya sih meskipun masih baru sudah enteng, tapi ini ya sebenarnya masih bisa lebih enteng lagi nantinya kalau dalam. Ini produksinya Mitrawa Channel, Mitrawa Official Case. Jadi temennya ini kita bukan beli, cuma ya hitung-hitung kita ini diwaris lah, dapat warisan buat kenang-kenangan. silaturahmi. Kita cuma sekedar kasih uang rokok. Kalau beli harganya lumayan guys, sekitar ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang 3,5 juta, tergantung model Sama bentuk ukuran itu rupa-rupa. Ya paling murah 1,5 juta, paling murah. Ini mah kita nggak beli lah, cuma kasih rokok 2 bungkus. Intinya demi Mitrawa Channel kita ngasih kenang-kenangan. Intinya suka sama, aku suka barongan masih black.
pembarong tangguh, jadi ya saling support guys biar kesenian tetap maju. Kita butuhnya yang penting awet. Ya mungkin di luar sana ya ini bagi saya sih ini udah bagus ya, memang masih pemula lah, memang di luar sana masih banyak yang lebih bagus. masih ada yang lebih bagus dari sini. Cuma sih ya insya Allah kalau masalah kekuatan ya saya yakin aja, kayak yakinnya ada kekuatan. Kan kadang ada bentuk bagus kadang baru dipakai 2 kebukaan udah Ambrol. udah rapuh, udah patah, pecah gitu. Ya mudah-mudahan ini awet lah. Juga buat Mas Ciplek tetap sehat terus, biar kesenian berwarna terus lah, menghidupkan seni terus. Sini ini penerus ini Mas sini Ciplek Junior, sini nu ini mana Mas Gibran ya kiko sini ini tapu ke pas ini kayak mana kena ini penerus Ciplek Junior ini. penerus Ciko Junior itu Gibran Arfan Ripaulani. Ya pemasar berapa Mas apa Rosa? Pemasar sudah itu takut lah ya. Intinya Mas Ciplek suruh ngerayain sebentar guys, pemasaran di bawahnya. Boleh. Yuk Mas kesana yuk, ke depan sini. Nih. Buat konten sebentar caranya. Kalau ciri khas Jawa Tengah kan tariannya kan kebanyakan tari barong kan pakai ricik-ricik itu kan seperti ini biasanya posisinya. Selalunya kan di atas. Kalau ciri khas Jawa Barat tapi itu seperti ini. Kita enggak 100% kayak lagi pentas saja ya, kita buat gambaran saja. Apa pendek dulu saja tak? Pertama biasa masuk dulu, jadi dia kayak ular guys, dia menggambarkan ular. Mas Ciplek ini udah paling lincah lah, intinya lincah, dia mengendalikan barongan, dia lincah. Jadi kayak barongannya jadi hidup. kalau ngomong ini enggak bisa sebenarnya halal itu. Kan dalam cinta fresh. Jadi namanya memang tentang cinta sih. Orang Jawa sendiri ya. Jadi nanda saya Mas Ciplek terkenal dengan lincahnya, dia pembarong lincah guys. Jadi dia hidup, jadi kayak barongan. Ini kan motifnya motif ular, jadi dia kayak ular. bisa ya. Wis lah. Yes. Gampang. Sending maring jane setengah men. Gampang. Jawa sendiri. Sebelum meninggal.
penutupan lah. Salah. Ini ya Gi. Apa kok gitu bocah ya rapi. Gue nih. Itu enggak